Semakin dekat peta persaingan mendapatkan tiket pengusungan oleh partai politik sebagai capres dan cawapres dalam pemilihan presiden 2024 masih dinamis. Sejatinya posisi bakal cawapres diharapkan dapat menggenapi sosok capres yang didampingi. Namun hingga kini belum ada satu capres pun yang mengumumkan nama pendampingnya. Sejumlah nama pun berpeluang menjadi orang nomor 2 di Republik ini. Ada siapa saja ya? Coba kita tunjukkan bersama untuk pemirsa semuanya. Setidaknya ada sejumlah nama-nama besar yang disebut-sebut berpeluang menjadi cawapres berdasarkan hasil data survei. Nah, orang-orang inilah yang paling banyak disebut namanya, mulai dari Erick Thohir, Ridwan Kamil, Mahfud MD, Sandiaga Uno, hingga Agus Harimurti Yudhoyono. Namun kita lihat dulu hasil dari sejumlah lembaga survei. Yang pertama, hasil survei Indikator Politik Indonesia mencatat elektabilitas pemirsa untuk Menteri BUMN Erick Thohir berada di puncak teratas sebesar 15,5%, disusul Ridwan Kamil sekitar 15,4% head to head, Mahfud MD 13,4% dan Sandiaga Uno 13,1%. Kemudian kita akan coba simak juga survei berikutnya dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang merilis hasil survei elektabilitas cawapres untuk Pilpres 2024. Survei dengan dilakukan pada 12 hingga 17 April 2023 ini pemirsa menempatkan nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berada di posisi pertama dengan 19,5%, disusul nama Sandiaga Uno 14,4%, AHY 11,6% dan Erick Thohir 10,5%. Kemudian kita akan coba simak bersama untuk survei berikutnya pemirsa dari Litbang Kompas pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Kita coba simak bersama menunjukkan nama Menparekraf Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil yang merupakan figur dengan elektabilitas tertinggi, yakni Sandi sebesar 11,9%, Ridwan Kamil 9,3%, namun nama Capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan juga dinilai layak juga menjadi cawapres dengan hasil survei untuk Ganjar sebesar 5,3% dan Anies Baswedan 4,8%. Tapi hasil survei ini pemirsa ternyata hampir sama ya dengan sejumlah nama yang ada di internal partai politik. Misalnya Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga sudah membocorkan nama-nama bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo. Di antaranya ada nama Menko Polhukam Mahfud MD hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ini. Nah, tapi kita akan coba dengarkan dulu pernyataan dari Puan Maharani selengkapnya. Cawapresan nama kan banyak, sudah 10. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak apa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Namun alih-alih menyatakan dukungannya, pertemuan Partai Amanat Nasional dengan PDI Perjuangan yang digelar beberapa waktu lalu ternyata belum final. Belum final ya. PAN kini justru membuka opsi koalisi lain dengan Partai Gerindra. PAN pun menyodorkan nama Erick Thohir baik kepada PDIP maupun Gerindra untuk menjadi cawapres Ganjar ataupun Prabowo. Nah, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengaku menerima usulan nama Erick Thohir untuk dipasangkan dengan calon presiden Prabowo Subianto. Muzani pun berjanji untuk menindaklanjuti usulan itu kepada Prabowo Subianto. Kita dengarkan pernyataan selengkapnya. Nama Erick Thohir bukan hanya diangkat, disebut. Sodorkan gitu ya. Kalau menurut Mas Yedi kan menu wajib yang harus diomongkan. Jadi karena itu kami merasa terhormat siapapun nama yang diusung karena itu adalah bagian dari orang-orang yang dianggap terbaik untuk berbakti kepada bangsa dan negara dan menyampaikan hasil pembicaraan ini tentu saja kepada Pak Prabowo Subianto. Jadi saya juga merasa bahwa kita paling tidak sudah menyampaikan dan sudah diterima dengan baik. Bagaimana hasilnya tentu kita akan menghormati proses yang berjalan di internal masing-masing partai. Dan kita tentu berharap bahwa usulan kita itu diterima oleh siapapun. Masih cair ya, kesini kesana, yang kesana kesini. Jadi sepertinya kita masih melihat akan banyak sekali dinamika yang berlangsung selama beberapa waktu ke depan. Tapi sementara itu Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, mengaku sudah mengantongi satu nama yang akan mendampinginya menjadi calon wakil presiden. Namun Anies masih menutup rapat siapa sosok tersebut. Kita simak selengkapnya. Ini panjang. Saya ya. Pokoknya udah ada, tapi nanti pada waktunya diumumin.
Tapi memang di luar nama-nama tersebut sebenarnya terbuka kesempatan bagi figur-figur lain sebagai bakal cawapres alternatif atau bahkan mungkin ada surprise lainnya. Hal ini menjadi penting pemirsa mengingat saat ini manuver penentuan bakal cawapres begitu terbuka, sangat potensial untuk mengubah peta politik yang ada. Kita nantikan selengkapnya ya.